Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita sudah di pertemuan yang keempat untuk mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi kesehatan. Untuk topik pembahasan hari ini adalah metode pengembangan sistem, terutama untuk sistem informasi di kesehatan. Jadi nanti silahkan disimak agar bisa menjadi wawasan tambahan buat adik-adik semuanya. Jadi perlu saya tambahkan di sini untuk topik pembahasan hari ini tentang metode pengembangan sistem informasi, itu beberapa itu untuk metodenya itu sering keluar di ujian kompetensi nasional atau UKOMNAS yang diselenggarakan oleh asosiasi. Jadi nanti silahkan diperhatikan sebaik mungkin untuk mengenali dari masing-masing metode pengembangan dari sistem informasi. Mari langsung saja ke bagian indikator penilaian. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar metodologi pengembangan sistem informasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan macam-macam metodologi pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, studi kasus di bidang kesehatan. Pada awal berkembangnya sistem informasi, pengembangan sistem informasi dilakukan oleh programmer. Jadi untuk awal-awal dulu, itu pengembangan sistem informasi itu hanya dilakukan oleh programmer. Jadi programmer itu hanya menanyai dari user atau yang meminta untuk dibuatkan program, kebutuhan apa yang diinginkan, fitur-fitur apa saja yang harus diimplementasikan di situ, dan semacamnya. Programmer membuat program berdasarkan permintaan dan informasi user atau manajemen organisasi. Jadi programmer bertemu dengan klien atau peminta dari sistem informasi untuk dibuatkan program atau aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Output dari rancangan programmer ternyata tidak dapat memuaskan user. Tapi, hanya dengan komunikasi saja dari pengguna ke programmernya, ternyata aplikasi yang dibuatkan itu tidak bisa memuaskan user. Jadi, diperlukan teknik agar aplikasi yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan dari user. Siklus sistem informasi adalah tahapan-tahapan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi, tanpa memperlihatkan sistem informasi jenis apa yang akan dibuat dan seberapa luas yang harus dihasilkan. Jadi untuk pembuatan sistem informasi itu ada siklusnya, mulai dari menganalisis kebutuhan, mengumpulkan informasi, sampai nantinya itu informasi itu diimplementasikan dan dilakukan perbaikan apabila ada kesalahan. Jadi di sini tugasnya dari seorang perekam medis itu bukan hanya sebagai user saja, tapi juga membantu programmer untuk menganalisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh penggunanya. Kalau kita bahas tentang SIM-RS, siapa sih penggunanya SIM-RS? Tentunya ya dari rekam medis ada, dari manajemen ada. Tapi untuk perwakilan dari penggunanya biasanya seorang perekam medis, biasanya perekam medis itu juga punya andil dalam merancang sistem informasi. Begitu. Teknik adalah pendekatan bagaimana menggunakan alat-alat dan peraturan-peraturan yang dilengkapi satu atau lebih tahapan dalam siklus pengembangan sistem informasi. Jadi dibutuhkan teknik, bagaimana caranya menggunakan alat-alat dan aturan-aturan atau rule, yang sebenarnya rule itu juga penting dalam pembuatan sistem informasi, yang seharusnya itu harus dipenuhi kebutuhannya juga. Metodologi adalah rincian secara menyeluruh dari siklus pengembangan sistem informasi yang mencakup langkah demi langkah tugas dari masing-masing tahapan, aturan yang harus dijalankan oleh individu dan kelompok dalam melaksanakan tugas, standar kualitas dan pelaksanaan dari masing-masing tugas. Teknik-teknik pengembangan yang digunakan untuk masing-masing tugas ini berkaitan dengan teknologi yang digunakan oleh pengembang. Jadi pengertiannya metodologi adalah rincian secara menyeluruh dari siklus pengembangan sistem informasi yang mencakup langkah-langkah, dan paling penting itu adalah standar kualitas dari tugasnya. Teknik terstruktur merupakan pendekatan formasi untuk memecahkan masalah-masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diatur dan berhubungan untuk kemudian dapat disatukan kembali menjadi satu kesatuan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. Jadi teknik struktur itu memiliki part-part atau bagian-bagian yang masing-masing bagian itu memiliki tugas dan tujuan. Nanti apabila pada bagian itu sudah selesai, itu nanti akan dirangkai menjadi satu kesatuan dan fungsinya adalah memecahkan masalah yang ada di situ. Kalau misalkan masing-masing partnya itu kurang sesuai, ya nanti perlu dilakukan perbaikan. Contohnya gini,
Kalau misalkan ada bagian tim, nah di situ nanti ada stepnya. Misalkan gini, di situ ada kebutuhan analisis aplikasinya. Ternyata kebutuhan yang diidentifikasikan itu masih kurang, atau ada yang bagian-bagiannya itu tidak sinkron. Maka harus ada komunikasi di situ. Maka dilakukan perubahan agar dari masing-masing part itu menjadi sinkron satu sama lain. Jadi intinya adalah bisa memecahkan masalah yang ada di situ. Pemrograman struktur adalah proses yang berorientasi pada teknik yang digunakan untuk merancang dan menulis program secara jelas dan konsisten. Desain terstruktur merupakan salah satu proses yang berorientasi teknik yang digunakan untuk memilah-milah program besar ke dalam hierarki modul-modul yang menghasilkan program komputer yang lebih kecil agar mudah diimplementasikan dan dipelihara atau diubah, diperbaiki. Jadi kalau misalkan kita melakukan pemrograman, itu kan pasti ada perancangan. Nah, di dalam suatu program itu terdapat modul-modul. Jadi untuk masing-masing modul itu memiliki tugas masing-masing. Jadi misalkan modul A fungsinya untuk membuat laporan, modul B bertugas untuk menginput laporan, terus kemudian modul C berfungsi untuk menghapus, modul D berfungsi untuk ke fitur menu yang lainnya, modul yang lainnya berfungsi untuk memanggil data. Nah itu masing-masing itu namanya modul. Nah modul-modul itu, jadi untuk programmer biasanya itu menggunakan modul tersebut dipergunakan untuk membagi tugas, dan juga apabila suatu saat dibutuhkan tugas tersebut di dalam modul itu tinggal dipanggil saja. Karena apa? Kalau misalkan suatu program itu tidak dibuat dalam modul, itu akan lebih rumit karena pemrograman itu harus terstruktur. Kalau misalkan dia nggak struktur, misalkan dia bikinnya itu dari awal sampai akhir itu isinya coding tanpa ada modul-modul yang lainnya. Kalau misalkan dari awal sampai akhir itu tugasnya itu dijadikan satu, itu akan membuat programmer itu tambah pusing, apalagi orang yang membaca programnya. Kalau misalkan ada masalah ya akan susah dideteksi masalahnya itu ada di mana. Maka dari itu perlu dibuat modul-modul khusus dari suatu program untuk menjalankan tugasnya. Rekayasa informasi merupakan perpaduan dari model data dan proses, juga memberikan penekanan baru terhadap pentingnya perencanaan sistem informasi. Jadi ada yang namanya rekayasa informasi, ya seperti halnya input, update, delete, dan semacamnya gitu merupakan bentuk rekayasa dari informasi. Kita bisa mengubah, menghapus, ataupun kita bisa memindahkan dan semacamnya. Itu namanya rekayasa informasi. Jadi untuk rekayasa informasi ini bisa juga disebut sebagai bidang yang mengaitkan teknik formal untuk merencanakan analisis, desain, konstruksi. Ini konstruksinya di dalam sistem informasi ya. Dan biasanya itu di skala organisasi. Biasa disebut sebagai information engineering untuk rekayasa informasi. Sebenarnya ada banyak sekali hal yang dilakukan di dalam rekayasa sistem informasi. Nah untuk rekayasa informasi itu biasanya secara umum itu ada tahapan-tahapannya. Misalkan tahap perencanaan yang strategis untuk informasi yang dibutuhkan, ada tahap analisa kebutuhan, terus ada tahap desain, terus konstruksi, dan macam-macam. Oke, ini adalah metodologi pengembangan sistem informasi yang pertama, namanya System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Jadi tahap yang pertama adalah melakukan survei, peninjauan, observasi, dan terutama bisa dilakukan dengan assessment atau penilaian bahwa proyeknya itu dilakukan seperti apa atau sistemnya itu akan dibuat seperti bagaimana gitu. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Jadi dianalisis sistem informasi. Yang ketiga, menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Ditentukan kebutuhan dari penggunanya itu apa saja di data. Nah, kadang juga macam-macam untuk kebutuhan user itu. Misalkan user A, misalkan ini bukan user yang berbeda ya. Ini misalkan ada manajemen. Satu manajemen itu ada 2 orang di situ misalkan. Ini cuma 2 orang ya, padahal satu manajemen itu biasanya itu lebih dari 2. Oke, dari masing-masing orang itu ditanya kebutuhan kamu tuh seperti apa. Terus satunya ditanya juga kebutuhan kamu itu seperti apa. Kadang itu 2 orang itu dengan tempat yang sama, di bagian yang sama, itu kadang kebutuhannya itu berbeda-beda, kemauannya itu berbeda-beda. Jadi bagaimana itu programmer dan juga seorang perekam medis sebagai partner dari programmer itu mencari titik tengah untuk mencari solusi yang untuk pemecahan solusi yang terbaik di situ. Itu berikutnya, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik. Jadi misalkan kalau ada 2 hal yang
sifatnya itu bertolak belakang, nah itu harus dicari solusinya yang paling baik. Kadang itu juga sering kayak gitu, manajemen itu meminta fitur ini, ternyata yang satunya minta fitur yang bertolak belakang dengan itu, karena kebutuhan orang, apalagi dua orang yang bekerja sama, yang bekerja dalam bidang yang sama saja kadang memiliki pemikirannya masing-masing gitu. Terus kemudian menentukan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Jadi menentukan perangkat keras yang nanti akan diimplementasikan itu seperti apa, yang dibutuhkan itu seperti apa, terus perangkat lunak yang bisa mendukung di situ nanti apa saja, nah itu harus ditentukan. Terus kemudian merancang sistem informasi baru. Jadi dirancang sistem informasi baru, informasinya kemudian dibangun. Kalau sudah dirancang, rancang ini tahap desain, terus kemudian dibangun, bisa dilakukan pada tahap coding program. Terus kemudian mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru. Nah, di situ juga dicek, misalkan kalau ada sistem informasi yang lama, misalkan, atau sistem informasi di tempat yang lain, itu juga harus ada sinkronisasi antar sistem. Misalkan itu kalau ada sistem informasi yang memiliki perbedaan. Kemudian memelihara dan melakukan perbaikan peningkatan sistem informasi baru bila diperlukan. Jadi untuk proses maintenance ini atau pemeliharaan itu sangat penting sekali, terutama kalau misalkan kita tahu di suatu tempat, misalkan rumah sakit, itu fiturnya itu semakin berkembang pengennya. Kan kadang itu ada masalah, oh ternyata ada bagian fitur yang tidak dibutuhkan, atau ternyata ada kebutuhan baru yang harus diberikan pada sistem informasi tersebut. Nah itu sistem itu harus selalu berkembang menyesuaikan kebutuhan dari pengguna. Sistem Development Life Cycle (SDLC) untuk daurnya itu yang pertama itu diawali dari planning. Planning itu adalah tahap perencanaannya. Kemudian setelah direncanakan, kemudian dianalisis kebutuhan yang ada. Biasanya pada programmer ataupun juga orang yang melakukan analis dari aplikasi atau program itu biasanya mencari referensi, bisa dari jurnal, buku, ataupun dari tempat lain yang nantinya itu bisa sebagai acuan dalam pembuatan sistem. Terus kemudian kalau sudah tahu, oh bentukannya seperti ini, baru nanti akan didesain. Untuk tahap desain ini nanti programmer akan membuat modul-modul tadi. Modul apa saja yang dibutuhkan di situ, modul seperti apa yang akan diimplementasikan di situ, dan juga permodelan user interface. Jadi tampilannya nanti seperti apa. Nah, itu nanti akan dibuat pada tahap desain. Kemudian kalau sudah, baru dilakukan implementasi. Nah, untuk tahap desain ini biasanya ada yang langsung dari desain pembuatan modul, itu langsung coding itu dilakukan di situ. Baru kalau misalkan sudah selesai, nanti akan diimplementasikan kepada pengguna. Jadi mencari UX-nya atau user experience, bagaimana pengguna itu menghadapi sistem informasi, apakah masih ada kekurangan, atau apakah ada kesalahan di situ, atau misalkan ternyata itu fitur yang dibutuhkan itu tidak sesuai dengan harapan awalnya dari pengguna. Nah, di situ nanti akan dilakukan maintenance atau perawatan dan juga revisi dari sistem. Terus mereka itu mengumpulkan dari masalah-masalah yang sudah ada, kemudian mereka melakukan planning lagi. Jadi berdasarkan kesalahan tadi, mereka akan planning. Oh, oke. Kemudian kita akan merevisi sistem informasi ini. Oke, kalau sudah, kita menganalisis lagi kebutuhannya itu untuk mengimplementasikan sistem itu, untuk melakukan perbaikan itu apa saja yang dibutuhkan. Nah, gitu. Terus kemudian tahap desain, implementasi lagi, terus kemudian maintenance lagi kalau ada kekurangan. Nah, itu akan berulang-ulang sampai benar sistem tersebut mendekati dari sempurna. Yang berikutnya adalah metode prototyping. Jadi metode prototyping ini sebagai suatu paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi. Tidak hanya sekedar suatu evolusi dari metode pengembangan sistem informasi yang sudah ada, tetapi sekaligus merupakan revolusi dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Karakteristik dari prototyping itu meliputi pertama pemilihan fungsi, penyusunan sistem informasi, evaluasi, dan penggunaan selanjutnya. Jadi untuk prototyping ini adalah bentukan dari metode pembangunan sistem yang biasanya itu dia itu harus cepat. Jadi misalkan kebutuhannya, kebutuhan kita harus dipenuhi dalam 1 minggu ini. Nah, itu metode prototyping ini paling cocok untuk itu. Karena dia hanya pemilihan fungsi, menyusun dari sistem informasi, evaluasi, dan penggunaan selanjutnya. Tahap-tahapnya pun ringan dan tidak
berbelit-belit kayak yang lainnya. Kalau berbelit-belit belum tentu jelek loh ya. Jadi kita itu harus bisa menyesuaikan kebutuhan yang seperti apa. Kalau misalkan kebutuhannya pengen cepat, ya prototyping ini paling cocok. Kalau misalkan pengennya itu aplikasinya itu dibuat dengan tahap-tahap yang analisisnya harus panjang dan juga dalam, nah itu metode yang lainnya yang cocok. Kalau prototyping ini khusus untuk pembangunan sistem informasi yang dibutuhkan waktu yang cepat. Oke, jenis-jenis prototyping. Yang pertama feasibility prototyping, yang kedua requirement prototyping, 3 design prototyping, 4 implementation prototyping. Teknik-teknik prototyping meliputi pertama perancangan model, perancangan dialog, yang ketiga adalah simulasi. Keunggulan dari prototyping yang pertama end user dapat berpartisipasi aktif, end user itu adalah pengguna. Yang kedua penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan karena lebih ke arah kebutuhannya ya. Jadi pokoknya misalkan aku pengennya ini, aku pengennya itu. Kalau misalkan kebutuhannya udah jelas ya langsung diimplementasi. Jadi tidak dilihat dari bagaimana nanti dampaknya itu seperti apa, dasarnya itu dari mana. Nah itu nanti tidak sampai ke dalam situ. Terus yang ketiga mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi, pasti singkat waktunya. Terus kelemahannya proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Yang kedua mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang keempat prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Yang kelima prototipe terlalu cepat selesai. Jadi kalaupun waktunya itu cepat selesai ya karena desainnya itu mungkin belum matang 100%, itu namanya prototype. Jadi untuk prototype sendiri ini dia itu lebih mengesampingkan pada pemecahan masalah. Dia itu hanya terpusat pada penentuan kebutuhan yang seperti apa sih yang pengen diimplementasikan. Jadi misalkan kalau ada update, ini untuk prototype ini agak susah karena awalnya itu untuk penentuan masalahnya itu untuk analisis dan semacamnya itu tidak dilakukan dengan analisis yang dalam atau detail kebutuhan dari pengguna. Berikutnya adalah RAD atau Rapid Application Development. RAD adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur. RAD menggunakan metode prototyping dan teknik struktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Yaitu tahapnya planning, analisis, design, implementation, testing, kemudian maintenance, balik lagi ke planning dan seterusnya. Untuk RAD itu proses pengembangannya meliputi yang pertama mempelajari apakah proyek pengembangan sistem informasi memenuhi kriteria atau tidak. Yang kedua mempelajari aktivitas bisnis perusahaan, menentukan area bisnis serta fungsi yang menjadi prioritas. Jadi ditentukan part-partnya itu manajemennya itu seperti apa. Misalkan di sini ada divisi apa. Nah, terus kemudian dari masing-masing tersebut akan ditanya kebutuhan apa di situ yang harus diprioritaskan. Jadi kamu kebutuhannya itu apa. Berikutnya adalah membuat model dan fungsi-fungsi menjadi prioritas. Jadi dibuat modelnya dan juga fungsi-fungsi yang ada dalam sistem informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, untuk masing-masing itu dibuat prototipenya. Jadi kebutuhan prototipenya itu akan mewakili dari masing-masing area divisinya tadi. Jadi dibuatkan banyak sekali model di situ. Terus kemudian memilih prototipe mana yang direview. Jadi mereka memilih prototipenya ini. Baru kemudian digabungkan terus diimplementasikan ke dalam suatu sistem informasi. Jadi dijadikan satu, terus kemudian diimplementasikan ke dalam sistem informasi yang utuh. Berikutnya adalah soft system. Metode ini memiliki 7 tahapan meliputi 1. Masalah relatif bagi setiap orang. Masalah tidak terstruktur. Jadi untuk metode soft system ini diperuntukkan kepada kebutuhan yang tidak menentu oleh penggunanya. Jadi dia itu dilihat dari banyak sekali sudut pandang user dan masalahnya itu juga macam-macam dan kadang itu tidak terduga di situ. Kemudian setelah dapat masalahnya disusun problematik diagram dan rich picture yang sebelah kiri itu. Jadi di situ problemnya itu apa, terus kemudian gambarannya itu seperti apa. Nah, itu digambarkan dalam diagramnya. Terus kemudian menyusun konsep model terdiri dari sistem informasi dan strategi yang mungkin digunakan dan disusun konsep modelnya itu dan strategi penyelesaiannya itu akan dibuat seperti apa. Terus kemudian dibandingkan antara masalah dan tahapan, kemudian dibandingkan antara masalah dengan tahap 2 dengan model pada tahap 3 di atas. Jadi masalahnya apa? Kemudian strategi untuk menyelesaikannya itu seperti apa, menyelesaikannya itu bagaimana. Terus kemudian diskusi dan menghasilkan sistem informasi dan strategi yang sesuai dengan kultur yang ada. Dan didiskusikan oleh masing-masing manajemen dan juga bagian-bagian yang punya andil dalam pembuatan sistem tersebut. Nah, itu nanti pengen diselesaikan secara apa, tetapi tidak boleh bertolak belakang dengan keadaan yang ada di tempat tersebut. Terus kemudian menyusun proposal strategi taktik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian baru dibuat proposalnya. Jadi di situ nanti endingnya itu
ada proposal dan juga strategi dan juga teknik yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah. Berikutnya adalah waterfall atau classic life cycle. Dengan metode pengembangan berbasis waterfall, proses berjalan berurutan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Dua kunci keunggulan metodologi pengembangan berbasis waterfall adalah yang pertama, persyaratan sistem diidentifikasi lama sebelum pemrograman dimulai. Jadi kebutuhan dari sistemnya itu harus dipenuhi lama sebelum pemrograman itu dimulai. Jadi kebutuhan fiturnya itu seperti apa, desainnya itu seperti apa, nanti itu dampaknya seperti apa, referensinya itu diambil dari mana, itu harus jauh-jauh dari saat pemrograman atau codingnya. Karena apa? Karena untuk waterfall ini, apabila ada tahap yang dia itu salah atau keliru, dia itu harus mengulangi dari tahap awal. Jadi dia itu misalkan kalau ada kesalahan di situ, dia harus mengulangi dari awal, dari analisis kebutuhan dan semacamnya. Perubahan kebutuhan diminimalkan sebagai hasil project. Beberapa untuk pengembangan sistem informasi itu banyak yang menggunakan waterfall sebagai rekomendasi metode perancangan sistem informasi. Nah, ini adalah life cycle dari metodologi pengembangan sistem waterfall. Yang pertama, requirement, yaitu menganalisis kebutuhan yang nantinya itu akan diimplementasikan, informasi seperti apa, kebutuhan seperti apa, siapa saja yang akan menjalankan sistem, terus kemudian dampaknya itu seperti apa, siapa saja yang akan berelasi dalam sistem tersebut, nanti sistemnya itu akan dihubungkan kepada siapa. Nah, itu di tahap requirement. Ini juga bisa dalam penentuan software dan juga hardware tambahan yang biasanya itu dibutuhkan pada sistem tersebut. Misalkan kalau pengennya itu buat sistem, misalkan di situ ada fitur laporan, oke, ternyata ada fitur laporan. Nah, apa sih yang dibutuhkan di situ? Ternyata dibutuhkan printer di dalamnya. Nah, itu adalah salah satu pemenuhan dari bentuk sistem informasi yang akan dibuat. Jadi kita perlu hardware berupa printer, atau kita ternyata harus ngambil data dari scanner. Nah, di situ harus dipenuhi kebutuhannya. Oke, ternyata kita nanti itu butuh scanner untuk memindai dokumen atau menggunakan scanner sebagai media input yang lainnya. Oh, ternyata di situ kita nanti akan butuh barcode untuk membaca dokumen rekam medis yang ada barcode-nya. Nah, di situ hardware barcode reader harus dibutuhkan di situ. Oh, ternyata nanti penggunanya itu harus, nanti kayaknya itu karena aplikasinya berat, dibutuhkan sistem yang dia itu minimal Pentium-nya harus Core i7 misalkan kayak gitu. Nah, itu pemenuhan di situ harus disiapkan. Jadi dianalisis kebutuhan yang akan dibutuhkan saat sistem itu diimplementasikan. Kemudian tahap desain, software arsitektur. Di sini nanti untuk tahap desain itu mulai dari coding, mulai dari desain interface-nya itu seperti apa, terus kemudian layer-layer, tombol-tombol dan semuanya itu seperti apa, formnya itu akan dibikin seperti apa, terus tahap coding. Nah, itu nanti di tahap desain. Terus kemudian ada tahap implementation, yaitu diimplementasi. Oke, ini programnya sudah jalan, sekarang bisa diuji coba. Kalau misalkan sekarang waktunya uji coba. Nah, itu tentunya juga memerlukan waktu. Jadi kita juga harus menentukan berapa lama waktunya uji coba di situ. Misalkan 1 minggu atau 1 bulan proses uji cobanya. Kemudian ada tahap verification. Diverifikasi apakah di situ tombol-tombolnya itu sudah sesuai, apakah desainnya itu sudah sesuai, fiturnya sudah sesuai apa belum. Terus dicek apakah kebutuhan hardware-nya itu sudah mumpuni atau sudah memenuhi kebutuhan. Itu tahap verifikasi. Oke, ternyata kalau misalkan masih ada yang belum dipenuhi di situ, ternyata masih ada yang kurang. Terus kemudian ke tahap maintenance. Sudah diperbaiki, proses selesai di sini gitu. Jadi untuk waterfall ini berbeda dengan metodologi pengembangan sistem informasi yang lainnya. Jadi apabila maintenance sudah selesai, ya udah selesai. Apabila di tahap desainnya itu salah, misalkan ternyata desainnya itu salah, ada yang salah, dia harus mengulangi dari proses requirement lagi. Jadi misalkan kalau ada yang salah, ya harus dirubah total gitu. Jadi di sini harus dilakukan pendalaman kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Keunggulan metodologi pengembangan berbasis waterfall. Pertama, mudah untuk dipahami, mudah untuk digunakan. Tahapan dipahami dengan baik, kontrol manajemen baik, bekerja baik ketika kualitas lebih penting dari biaya atau jadwal. Jadi kualitas itu lebih penting. Beda seperti yang prototipe tadi. Kalau prototipe diperlukan, kita butuh waktu yang singkat, harus ada dalam waktu 1 minggu ini. Nah, kalau di waterfall kita harus identifikasi secara lengkap dan dalam kebutuhan seperti apa yang harus kita butuhkan, terus kemudian mengidentifikasi sistem request yang lama sebelum memulai menuliskan
kode atau programming, minimalisir perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi identifikasinya memang harus lama, karena apabila ada stepnya yang salah harus melakukan lagi dari awal. Kelemahannya, semua kebutuhan harus diketahui di awal. Waktu yang lama antara sistem proposal atau produk dari planning dan penyerahan sistem baru. Desain harus spesifik sebelum melakukan programming. Kemungkinannya kecil bagi customer untuk dapat melihat preview sistem yang sedang dikerjakan. Berikutnya adalah metode spiral atau biasa disebut sebagai evolutionary process atau pengembangan bertingkat. Jadi menggabungkan keunggulan prototyping yang bersifat iteratif dan waterfall yang terkendali. Memungkinkan dikembangkannya perangkat lunak secara bertahap, incremental, dan cepat bergerak dari versi perangkat lunak yang kurang lengkap menjadi versi yang semakin lengkap. Nah, ini adalah bentuk atau siklus life cycle dari metode pengembangan sistem spiral. Jadi berbeda dengan prototyping dan juga waterfall, kalau spiral ini misalkan ada tahap yang salah, itu dia bisa kembali dan tidak harus merubah total dari perancangan sistem informasi atau dari proses tahapan perancangan sistem informasi tersebut. Untuk informasi saja, untuk metode spiral ini awalnya diusulkan oleh seseorang yang namanya Boehm. Jadi di awal tadi kan dijelaskan ya ada metode iteratif tadi, maksudnya model iteratif itu ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan pengembang mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap dan bertahap. Untuk tahapan dari metode pengembangan sistem spiral ini diawali dengan communication. Jadi di sini ada komunikasi, pelanggannya itu kebutuhannya seperti apa, pengennya itu diberikan apa, nanti prosesnya itu pengennya seperti apa, direlasikan seperti apa, siapa saja penggunanya. Nah, itu nanti di bagian communication antara pelanggan dengan programmernya. Oke, setelah komunikasi itu dijalankan, kemudian di tahap planning ada estimation, scheduling, dan risk analysis. Estimasi berarti dia itu mengestimasi kebutuhan apa yang dibutuhkan di situ. Untuk waktunya itu kapan, sumber dayanya itu apa saja, terus informasi yang berhubungan itu apa saja, itu di bagian estimation. Berikutnya adalah scheduling. Nah, kemudian di schedule. Oke, jadi untuk perancangan sistem informasi ini dijadwal. Jadi minggu pertama harus tahap yang A misalkan yang harus diselesaikan. Untuk minggu berikutnya harus tahap B. Nah, itu ada di bagian scheduling. Terus kemudian ada risk analysis atau analisis resiko. Untuk tahap ini biasanya itu tindakannya yang dilakukan adalah menganalisis resiko-resiko yang mungkin akan terjadi di situ. Jadi mereka itu meramalkan resiko yang mungkin terjadi dan juga teknis penyelesaian masalahnya itu seperti apa. Nah, itu di bagian risk analysis. Terus kemudian tahap modeling. Ini tahap analisis dan juga desain. Jadi pembuatan desainnya itu ada di sini. Terus kemudian construction, pengkodingan dan juga testing di sini. Jadi untuk tahap construction itu dilakukan pengkodingan dan juga testing. Jadi nanti misalkan ternyata programnya itu dibangunnya itu seperti ini. Nah, ini adalah proses pembangunan dari sistem informasinya di tahap construction. Dilakukan pengujian, terus memasang dan juga memberikan pelayanan bagi pemakainya. Berikutnya adalah deployment, delivery dan juga feedback. Itu dilakukan evaluasi di situ di proses deployment. Evaluasi terus kemudian mendapatkan feedback atau umpan balik dari pelanggan, masalahnya itu seperti apa. Ternyata ada fitur ini yang bagus, oke, berarti dipertahankan. Ternyata ada fitur ini yang ternyata itu tidak berguna di situ, oke, berarti dihapus. Ternyata setelah dilakukan implementasi ternyata muncul masalah yang lainnya. Nanti di sini di bagian feedback. Itu dilakukan secara berulang-ulang melalui communication. Ini tahap ini nggak ada masalah ya, misalkan kalau misalkan ada perubahan di sini akan dilakukan perubahan. Dan misalkan di sini ternyata setelah tahap construction ternyata dilakukan lagi proses planning susulan. Itu di sini untuk tahap spiral ini tidak ada masalah. Bisa dilakukan seperti itu. Dia tidak akan merusak tatanan dari metodologi pengembangan atau saat mengembangkan tidak akan terjadi masalah apapun. Oke, untuk keuntungan dari spiral, model spiral merupakan pendekatan yang cukup realistis untuk diterapkan pada pengembangan sistem atau perangkat lunak berskala besar. Perangkat lunak bergerak semakin baik saat proses pengembangan maju. Pengembang perangkat lunak dan pelanggan menjadi lebih memahami spesifikasi produk dan beraksi secara cepat terhadap resiko perangkat lunak yang dijumpai di setiap peringkat evolusioner. Sebenarnya untuk
metode spiral ini keuntungannya sangat banyak sekali ya. Jadi yang pertama juga bisa dapat disesuaikan agar perangkat lunak itu bisa dipakai selama seumur hidup sebagai perangkat di komputer. Itu lebih cocok untuk pengembangan sistem, dan pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko terhadap tingkat evolusi. Menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan resiko dari setiap keadaan di evolusi produk. Tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkan ke dalam kerangka kerja iteratif. Membutuhkan pertimbangan langsung terhadap resiko teknis sehingga mengurangi resiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Ya, jadi lebih ditekankan pada manajemen risk atau manajemen nanti misalkan ada resiko yang akan terjadi saat sistem tersebut itu diimplementasikan. Untuk kerugiannya mengandalkan para expert untuk menilai resiko. Jika resiko tidak tersingkap dan tidak bisa dikelola dengan baik, permasalahan-permasalahan yang buruk sangat akan mungkin terjadi. Jadi di sini diperlukan expert untuk menganalisis resiko-resiko yang akan terjadi. Tentunya di sini akan membutuhkan waktu lama untuk implementasi spiral. Dua fitur pembeda model spiral dibandingkan dengan model yang lainnya. Yang pertama, pendekatan siklis untuk secara sedikit demi sedikit increment pengembangan sistem atau perangkat lunak yang semakin bertumbuh derajat definisi dan implementasinya, dan bersamaan dengan itu mengurangi derajat resikonya. Dua fitur pembeda model spiral dibandingkan dengan model yang lainnya. Ada dua fitur pembeda model spiral dibandingkan dengan model yang lainnya. Yang pertama, pendekatan siklus untuk secara sedikit demi sedikit increment mengembangkan sistem atau perangkat lunak yang semakin bertumbuh derajat definisi dan implementasinya, dan bersamaan dengan itu mengurangi derajat resikonya. Jadi untuk pendekatannya itu siklus karena sedikit demi sedikit, kemudian ada di situ analisis resiko. Jadi fungsinya adalah untuk mengantisipasi atau meminimalisir resiko yang akan terjadi. Yang kedua, sejumlah titik dalam waktu pengembangan perangkat lunak atau milestone yang digunakan untuk memastikan para stakeholder secara bersamaan menemukan solusi sistem atau perangkat lunak yang memuaskan semua pihak. Jadi di situ tadi sudah dijelaskan dibutuhkan sekali expert, bukan hanya untuk mendefinisikan atau memanajemen resiko yang akan terjadi di situ, tetapi dia juga harus memberikan solusi yang tentunya itu solutif dan fair untuk semua orang yang ada di manajemen, seperti itu. Nah, ini ada kasus pengembangan sistem. Jadi sistem informasi kesehatan adalah perangkat lunak yang digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Salah satu tujuannya adalah untuk membantu dalam manajemen pengelolaan kesehatan. Kasusnya adalah Rumah Sakit Baktiwiyata adalah rumah sakit yang berskala besar, omsetnya triliunan dalam setahun, memiliki 28 cabang di Indonesia, kantor pusatnya ada di Surabaya. Setiap kota memiliki manajemen atau koordinator rumah sakit di atas direktur rumah sakit. Menurut dari adik-adik semuanya, metode yang paling cocok yang bisa diimplementasikan untuk pembuatan sistem informasi kesehatan yang ada di Rumah Sakit Baktiwiyata itu seperti apa? Nah, silahkan nanti dijawab di bagian komentar saat diskusi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Langsung saja ke bagian diskusinya.